bombastic side eye, criminal offensive side eye. Nabi bohong. Super shy, but wait a minute while I make your mind, make your mind. 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terhormat kepada Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku Ketua Yayasan Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan yang terhormat kepada Bapak Rektor Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang terhormat kepada penemu metode Hanifidah yakni Dr. Hanifuddin Mahadun MAG, dan Dr. Khairatul Irawati Mahmud MPDI, dan yang terhormat kepada Dekan yakni Zainuddin MPD, dan yang terhormat Bapak Kaprodi Ahmad Humaidi, dan dosen pengampu Ustazah Endah Triwisudansi. Perkenalkan, nama saya Amelia Dwi Friskananta, akan mempresentasikan tentang hasil karya saya, Peta Imajinasi tentang sejarah turunnya Al-Quran. Jelaskan tentang pengertian sejarah turunnya Al-Quran. Di sini ada secara etimologi dan terminologi. Secara terminologi, turunnya Al-Quran merujuk pada proses di mana wahyu Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Istilah turunnya Al-Quran menggambarkan bahwa Al-Quran tidak diciptakan atau dihasilkan secara lisan atau secara bebas oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi diterima secara ilahi dan disampaikan kepada umat manusia melalui wahyu. Secara etimologi, kata turunnya berasal dari kata dasar turun yang dalam bahasa Arab disebut nuzul. Kata nuzul memiliki arti turun menurun atau menurunkan dalam konteks Al-Quran. Turunnya mengacu pada turunnya wahyu-wahyu Allah secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW selama periode 23 tahun, mulai dari awal wahyu di Gua Hira hingga saat wafat Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua ialah pewahyuan Al-Quran itu ada 3, yaitu metode pertama, metode kedua, dan metode ketiga. Periode pertama, pada permulaan turunnya wahyu yang pertama atau surah Al-Alaq ayat 1-5, Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi rasul dan hanya berperan sebagai nabi yang tidak ditugaskan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Sampai pada turunnya wahyu yang kedua, barulah Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Pembukuan dan konsekuensinya. Sejarah pembukuan Al-Quran dan konsekuensinya. Sesungguhnya penulisan pencatatan dalam bentuk teks Al-Quran sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian transformasi dan pembukaannya menjadi teks dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar dan selesai dilakukan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang pertama ialah pada masa Rasulullah. Pada masa ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, terdapat beberapa orang yang ditunjuk untuk menuliskan Al-Quran. Dan yang terakhir ialah nilai pendidikan dan penurunannya. Ada beberapa nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam proses turunnya ayat-ayat Al-Quran secara bertahap-tahap. Di antaranya ialah yang pertama, pendidikan humanis, yakni dasar filosofi pendidikan yang diterapkan secara efektif dan didasarkan pada perkembangan dan kondisi psikologi peserta didik atau student centered. Sebab hal ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap internalisasi nilai dan transformasi ilmu. Yang kedua ialah pendidikan sepanjang hayat, yakni sebuah dasar filosofi pendidikan yang mengajarkan bahwa sebuah konsep pendidikan yang hakiki selalu dimaknai sebagai upaya terus-menerus dan dilakukan dalam setiap fase kehidupan. Seseorang selalu dalam keadaan berproses. Tiada kata akhir dalam pendidikan kecuali hanya suatu yang mengakhirinya, yakni kematian.
Setiap fase perkembangan kehidupan, masa kanak-kanak, masa pemuda, dan dewasa, semuanya merupakan fase pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.